Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, Bapak Komite dan jajarannya, orang tua siswa dan adik-adik anak-anakku sekalian, serta Bapak Ibu guru-guru SMP Negeri 3 Ketapang yang saya banggakan. Mohon izin untuk sekedar memaparkan ekspos dari kepala sekolah. Tahun ini kita mendapatkan perbedaan dalam PKKS dari tahun sebelumnya. Sekarang ada tuntutan ekspos dari kepala sekolah. Sedikit profil dari saya, izin Bapak. Saya di sini mulai ditempatkan dengan TMT 11 April 2022. Jadi sekitar kurang lebih 18 bulan. Ya, atau 18 bulan saya berada di sini. Sekolah ini beroperasi dengan izin operasional dari Bapak Bupati pada tahun 2022. Dalam waktu singkat, alhamdulillah, kita sudah mendapatkan akreditasi dengan nilai B. Suatu permulaan yang luar biasa untuk sekolah USB kita tercinta. Visi dari sekolah kita, seperti yang kita ketahui, adalah terwujudnya peserta didik SMP Negeri 3 Ketapang yang cermat, edukatif, religius, dinamis, inovatif, kreatif, dengan berwawasan lingkungan. Dari visi ini, kami membuat jargon Bapak dengan istilah cerdik. Cermat, edukatif, religius, dinamis, inovatif, dan kreatif. Ini yang mendasari pendidikan di SMP 3 Ketapang. Untuk misi, kami menjabarkan 7 misi dari visi yang tersebut tadi. Ada 7. Seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak Pengawas, bahwa PKKS kali ini terdiri dari 4 komponen. Ini yang akan menjadi penilaian bagi kepala sekolah. Yang pertama adalah pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Ini untuk kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Indikatornya menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan sendiri. Yang pertama adalah program kerja sekolah yang berdasarkan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi dari rapor pendidikan, meliputi tentang rapor pendidikan, RKJR, dan RKT. Nah, ini Bapak Ibu, rapor pendidikan untuk SMP Negeri 3 Ketapang tahun 2023. Dari 6 komponen, ada 2 yang berwarna kuning. Ini yang harus menjadi prioritas perbaikan di sekolah kita. Nilai yang hijau ini sudah aman, baik, bukan berarti dianggap, tapi sementara kita fokus ke dalam kemampuan menguasai murid serta kualitas pembelajaran. Ini yang akan menjadi PR dari sekolah kita.
Nah, untuk RKJM mungkin nanti bisa dilihat Bapak di hard file-nya. Selanjutnya inilah RKT. Sekolah kami berdasarkan raport pendidikan terdapat 14 rekomendasi yang harus dibenahi dari 2 item yang berwarna kuning tadi. Ini 4 adalah yang menjadi prioritas yang harus didahulukan di dalam tahun ini, yaitu dari pengembangan inovasi terkait metode pembelajaran, kemudian strategi, numerasi, dan inovasi juga terhadap metode. Nah, ini yang akan menjadi prioritas Bapak dalam RKT tahunan untuk kami benahi. Poin kedua adalah tentang pengembangan diri kepala sekolah. Yang pertama, alhamdulillah saya mendapatkan sertifikat penulis buku non-fiksi dari Lembaga Sertifikasi Penulis dan Editor dari pusat yang berlaku sampai tahun 2025. Yang kedua, saya mengambil pelatihan kepramukaan karena sebagai ekskul wajib di sekolah, mulai dari terendah kursus orientasi sampai dengan kursus mahir dasar. Ada mahir dasar 1 dan mahir dasar 2, sehingga saya sampai mendapatkan dengan narakarya dasar. Selanjutnya adalah dari pelatihan PMO untuk tingkat dasar dan menengah. Kebetulan saya menjadi salah satu pengurus dari daerah Kabupaten Bandung dalam Ikatan Guru Indonesia. Untuk selanjutnya best practice, saya mencoba memaparkan dengan judulnya meningkatkan prestasi non-akademik GTK dan peserta didik SMP Negeri 3 Katapang melalui teknik Amis Budi. Sekilas izin saya jelaskan Amis Budi. Amis Budi saya ambil dari istilah bahasa Sunda yang berarti adalah murah senyum. Sesuai dengan kita orang Sunda, tetapi ini merupakan akronim yang saya gunakan. Kita ambil dari A. AM adalah amanah. Saya berusaha memegang jabatan seamanah mungkin dalam mengembangkan sekolah ini. Yang kedua, dari I. Inovatif. Kepala sekolah atau saya berusaha melaksanakan atau berbuat inovasi terhadap hal-hal yang kita miliki supaya tujuan dan keinginan kita tercapai. S adalah silaturahmi atau silaturahim. Silaturahmi atau silaturahim berarti kekeluargaan. Dan saya bekerja di sini untuk mencapai tujuan dengan memiliki keluarga besar. Karena tanpa keluarga besar, Bapak Ibu guru, karyawan dan lainnya, saya tidak bisa bekerja. Ada komite, ada orang tua, semua bersatu. Kemudian BU, B ya. B di sini adalah berupa bimbingan. Bimbingan bagi saya adalah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan yang jelas kepada keluarga besar atau kepada guru yang kebetulan diberikan tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan, terutama dalam pencapaian untuk prestasi non-akademik. U adalah upaya, adalah usaha yang saya lakukan bersama dengan keluarga besar untuk mencapai apa yang kita inginkan. D adalah berupa dedikasi. Itu adalah suatu hal pengorbanan dari waktu, tenaga, pikiran,
materi dan non materi yang diberikan untuk kemajuan sekolah kita. Inilah Amis Budi. Untuk lengkapnya mungkin ada filenya, hard file ya, di bagian mejanya Pak Anggi. Selanjutnya mungkin ini sedikit dokumen tentang pelaksanaan KMD 1 dan 2. Yang ini KMD 1, yang ini KMD 2 di lapangan. Selanjutnya ke poin 3 adalah tentang jurnal atau catatan kegiatan. Ini hanya contoh beberapa kegiatan. Untuk selanjutnya ada di hadapan. Rapat atau evaluasi timbul selalu kami lakukan. Di sini ada rapatnya untuk mengevaluasi PPDB, di sini ANBK, kemudian di sini evaluasi sejauh mana persiapan PKKS, dan yang terakhir ini kemarin PSAS. Ini hanya sebagian dari yang kami lakukan. Yang kedua, indikator kompetensi untuk mengembangkan kompetensi warga sekolah. Ada supervisi. Ini salah satu contoh supervisi yang sudah dilaksanakan. Untuk RPP, modul ajar, semua ada di hard file. Workshop yang pernah dilaksanakan di lingkungan sekolah, salah satunya adalah workshop untuk KOSP. Itu yang baru kami laksanakan. Untuk hasil supervisi, saya menampilkan dari rata-rata. Untuk buktinya ada di hard file. Ini adalah supervisi ADM, kemudian supervisi pembelajaran. Yang supervisi ADM yang telah Bapak laksanakan, saya coba ambil dari rata-ratanya. Selanjutnya adalah tindak lanjut supervisi. Untuk tindak lanjut supervisi, kami belum melaksanakan dengan memanggil instruktur atau narasumber dari yang lain. Itu baru insya Allah kami rencanakan untuk pelaksanaan tahun depan. Tindak lanjut sekarang kami lakukan adalah dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Ini secara klasikal. Secara individual kami juga melakukannya langsung face to face. Program kegiatan dari guru, kami mengirim guru-guru untuk mengikuti MGMP. Kemudian ada pelatihan untuk tenaga ahli pustaka, ya, perpustakaan. Kebetulan ini kegiatannya, yang lain adalah kegiatan MGMP. Selanjutnya adalah untuk PME. Sertifikat yang saya miliki yang diposting di sini 1, Bapak. Kemudian yang lainnya adalah masih dalam validasi. Ini saya tampilkan 1. Selanjutnya, keaktifan dalam jejaring sosial. Saya sebagai anggota PGRI, kemudian kegiatan PGRI, kekompakan dari guru-guru saat mengikuti PGRI relay dan santri, ya, melepas lelah. Ini adalah kegiatan PGRI, ya. Dari sini wih ngaliwat. Selanjutnya adalah saya aktif sebagai pengurus dari daerah Kabupaten Bandung di IGI. Kebetulan saya sebagai bidang peningkatan mutu dan pemberdayaan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah MKKS.
Ini adalah kegiatan lagi santai. Saya tampilkan ya. Di sini ada di Kuningan. Kemudian di sini waktu di Ciwidey. Selanjutnya, berbagi pengalaman dengan sekolah lain. Tahun ini saya tampilkan dua. Yang pertama di sini Bapak mendapatkan undangan dari BPGP untuk sekolah kalibrasi yang berpusat pada peserta didik. Ini tempatnya di Bale Endah 2 dan ini sebagai pembicara di MGMP Prakarya tingkat kabupaten dengan jumlah 100 peserta di SMP Marga Hayu. Ini adalah keaktifan di Lokakarya sebagai anggota MKKS. Yang selanjutnya adalah kematangan spiritual. Ini didapat dari pengisian angket. Ya, pengisian angket di siswa, orang tua, dan guru. Ini adalah dari hasilnya. Selanjutnya kepemimpinan pembelajaran. Ini contoh dari lingkungan kami yang bersih. Untuk rekap hasil PKG, kami ada di level 4 untuk salah seorang guru di ahli media. Kemudian yang mendapat lainnya ada level 3, satu orang guru ahli muda, 14 orang ahli pertama, kemudian 13 orang non PNS. Selanjutnya memimpin perencanaan. Ini dokumen waktu pelaksanaan pembuatan KOSP. Reward bagi guru-guru. Kemudian memfasilitasi sekolah dengan prasarana sesuai dengan kemampuan. Kami berdasar yang kami tampilkan adalah dari dana BOSP. Yang pertama di sini ada pemasangan teralis, bendera, pembelian toren, kemudian lemari, alat infocus, buku, kemudian komputer, printer, dan CPU ya. Selanjutnya adalah dari refleksi perbaikan. Kami memiliki OPS bidang akademik, kemudian adanya rapat terkait hasil belajar. Kebetulan yang ditampilkan adalah rapat wali kelas. Selanjutnya adalah melibatkan orang tua. Yang pertama untuk fasilitas guru dalam KBN. Kemudian ini ada dialog komite dengan orang tua. Seperti ini pernah kami laksanakan. Kemudian di sini dialog wali murid dengan mitra sekolah. Kebetulan kami bermitra dengan IKIP Silowangi menjalankan MOU untuk berapa tahun ke depan. Ini adalah di saat hasil pembagian psikotes. Selanjutnya adalah kepemimpinan manajemen sekolah. Mengembangkan dan mewujudkan visi yang berorientasi pada murid. Di sini Bapak, di sini saat penyusunan visi misi di Cijagra dulu pada tahun 2022. Dan ini merupakan salah satu pencerminan perwujudan dari visi untuk budaya sekolah.
Kami di sini memberikan satu contoh adalah untuk visinya edukatif dan religius dengan perwujudan misi nomor 3, yaitu tentang keimanan dan ketakwaan. Yang kami tampilkan adalah pembiasaan budaya, yaitu dengan melaksanakan sholat duha. Juga di sini adalah istighosah. Ini hanya salah satu perwujudan visi. Lebih lengkapnya ada di dokumen. Terpasangnya visi misi di segala tempat sudah kami lakukan. Di sini ada pondok baca atau mading. Kami juga memiliki arena sejuk di taman kecil. Ini menjadi favorit anak ketika musim hujan. Kami cabut karena terbang. Nah, ini selanjutnya adalah dari mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, di antaranya ini adalah lembar kerja AKAS yang berorientasi dari RKT tadi, kami jabarkan di AKAS. Ini struktur organisasi kami. Struktur organisasi kami yang sederhana, terbuat dari banner dipasang indah. Ya. Inilah kerja dari sekolah kami yang inovatif. Ya, inovatif. Dari banner, job deskripsi juga dari banner sudah kami pasang. Selanjutnya ini prestasi. Prestasi ini sudah kami bukukan dan ini dijadikan ada di dalam best practice saya. Di dalamnya sudah banyak, sekitar 22 kejuaraan. Ini prestasinya. Ini di saat pentas PAI dan bulan bahasa. Nah, ini selanjutnya adalah indikator kompetensi keempat. Nah, ada program unggulan Bapak dari kami. Kami program unggulannya itu adalah Pastrika. Artinya pas kibra 3 katapa. Paskibra ini sudah menyumbang piala sekitar 4. Ya. Nih. Kemudian dari budaya sekolah, kami program unggulannya adalah dari sholat duha. Selanjutnya ada juga pencak silat dan taekwondo, ya, yang kemarin menyabet 3 medali. Ini pondok baca yang tadi. Nah, ini keterlibatan komite dalam program sekolah. Ya. Sekian mungkin ekspos yang sudah saya lakukan selama 1 tahun ini. Untuk lengkapnya dapat dilihat dari hard file. Ada bahasa atau motivasi, ya, yang perlu kita cermati. Ini pinjaman bahasa orang. Hidup bukanlah untuk menunggu badai berlalu, tetapi belajarlah menari di tengah hujan. Jadilah orang yang kuat, tetapi tidak kasar. Bersikaplah baik, tetapi jangan lemah. Bersikaplah rendah hati, tetapi tidak menjadi pemalu. Percaya dirilah, tetapi tidak sombong. Inilah kita jadikan moto untuk Katapang 3.
Alhamdulillah sudah slide terakhir. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf apabila ada yang terlewat kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bukan sekali lagi.